Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Al-Quran Hadis kelas D Universitas Ahmad Dahlan. Saya Muhammad Ryan Kholik sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan sebagai berikut. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran dalam aspek bahasa yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Mukjizat menurut bahasa ialah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan mukjizat menurut istilah ialah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Kemukjizatan Al-Quran terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek bahasa, dan yang kedua yaitu aspek kisah masa lalu, dan yang ketiga yaitu aspek ramalan masa depan, dan yang keempat aspek hukum, yang kelima aspek isyarat ilmiah. Aspek atau gaya bahasa Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah dan tidak bisa disejajarkan oleh gaya bahasa apapun. Dapat dibuktikan dengan pengakuan Walid bin Mughirah setelah menemui Nabi dan Nabinya membaca Al-Quran untuknya. Beliau berkata, "Demi Allah, di antara kamu tidak ada seorang pun yang lebih tahu dari aku tentang syair, rajas, dan khasidahnya, tentang syair-syair jin. Demi Allah, apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu sedikit pun tidak serupa dengan syair-syair tersebut. Demi Allah, kata-kata yang diucapkan sungguh manis, bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya mengairi air segar. Ucapannya sungguh tinggi, tak dapat diungguli, bahkan dapat menghancurkan apa yang ada di bawahnya." Saya akan menjelaskan mengapa penggunaan gaya bahasa pada Al-Quran berbeda. Maksudnya adalah Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh setiap orang, bahkan para sastrawan Arab, karena adanya susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan yang diketahui mereka dalam bahasa Arab. Bahasa dan kalimat Al-Quran adalah kalimat yang memiliki gaya sastra yang tinggi. Selanjutnya, maksud bukan dari orang atau golongan yang pandai bersyair adalah yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Haqqah ayat 40-43 yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi penjelasan dari ayat tersebut adalah Al-Quran bukan berasal dari orang atau golongan yang pandai bersyair, melainkan Al-Quran berasal dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsonan Arab. Sebelum kita lanjut ke apa saja yang ada di atau jenis-jenis yang ada di konsonan Arab, saya akan menjelaskan konsonan, pengertian atau definisi konsonan itu sendiri. Konsonan itu adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di glotis. Dan itu sendiri tergabung atau termasuk di dalam fonologi. Fonologi itu sendiri adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi atau kaidah bunyi dan cara menghasilkan huruf. Saya akan menjelaskan klasifikasi bunyi bahasa berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama itu ada bunyi letupan atau plosif. Nah, plosif itu adalah bunyi yang terjadi dengan menutup aliran udara sehingga udaranya itu mampet di belakang. Huruf-huruf yang termasuk di dalam bunyi letupan atau plosif ini adalah huruf ba, ta, dal, kaf, dan ghain. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya bunyi getaran atau frikatif. Bunyi getaran atau frikatif itu didefinisikan sebagai bunyi yang terjadi dengan cara mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat itu menghasilkan atau mendapat gesekan. Contoh hurufnya yaitu ada waw, sin, dan za. Selanjutnya adalah bunyi sengau. Bunyi sengawan atau nazal ini adalah bunyi yang terjadi dengan cara artikulator aliran udara yang keluar itu sepenuhnya keluar melalui rongga mulut. Kemudian huruf-huruf dari sengawan atau nazal ini ada dua, yaitu mim dan nun. Kemudian ada yang namanya bunyi sampingan atau lateral.
Bunyi sampingan atau lateral ini adalah bunyi yang terjadi dengan cara menghambat aliran udara bagian tengah mulut, lalu membiarkan udaranya keluar. Contoh hurufnya yaitu adalah huruf lam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai susunan kata dan juga kalimat. Yang pertama, ada nada dan juga lagamnya. Mendengar ayat-ayat Al-Quran, hal pertama yang terasa di telinga adalah nada dan juga lagamnya. Cendekiawan Inggris dalam bukunya yang berjudul The Meaning of Glorious, Al-Quran menulis bahwa Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya, di mana setiap nada-nadanya bisa bergerak menggerakkan manusia untuk menangis dan bersuka cita. Dan yang kedua adalah singkat dan padat. Tidak mudah menyusun kalimat singkat tetapi syarat makna, karena pesan yang banyak. Bila kita tidak pandai memilih kata dan menyusunnya, maka memerlukan kata yang banyak pula. Nah, Al-Quran memiliki keistimewaan bahwa kata dan kalimatnya yang singkat dapat menampung sekian banyak makna. Sebagai contoh, penggalan ayat berikut ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bil khairi hisab. Ayat ini bisa berarti bahwa satu, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada yang berhak mempertanyakan kepadanya mengapa dia memperluas rezeki kepada seseorang dan mempersempit yang lain. Dan yang kedua adalah Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa dia atau Allah memperhitungkan pemberian itu, karena dia maha kaya sama dengan seseorang tidak memperdulikan pengeluarannya. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa yang diberi rezeki tersebut dapat menduga kehadiran rezeki tersebut. Yang keempat adalah Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa bersangkutan dihitung secara detail amal-amalnya. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah Allah memberikan rezeki kepada seseorang dengan jumlah rezeki yang amat banyak sehingga yang bersangkutan tidak mampu menghitungnya. Di sini akan menyampaikan kelanjutan materi yang telah disampaikan oleh Nur Fapus Ikrimah terkait dengan susunan kata dan kalimat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Jika kita membaca suatu artikel, maka Anda boleh jadi menilainya sangat dangkal, sehingga tidak sesuai dengan selera pemikir dan ilmuwan. Boleh jadi juga sebaliknya, sehingga ia tidak dapat dikonsumsi oleh orang kebanyakan. Namun Al-Quran tidak demikian. Bisa jadi seorang awam akan merasa puas dan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan keterbatasannya. Tetapi ayat yang sama dapat dipahami dengan luas oleh filosof dalam pengertian baru yang tidak terjangkau oleh orang kebanyakan. Yang keempat adalah memuaskan akal dan jiwa. Ada sesuatu yang unik dalam bahasa. Al-Quran mempunyai kemampuan menggabungkan kedua hal, yaitu akal dan kalbu. Al-Quran menguraikan ketepatan hukum itu dengan argumentasi, logika, dan dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Untuk memerintahkan sesuatu, Al-Quran menggunakan aneka gaya, sekali dengan perintah tegas dan di lain kali dengan menyatakan sebagai kewajiban. Sementara di tempat lain lagi dengan melukiskannya sebagai kebajikan atau mewasiatkan ataupun dengan menjanjikan pelakunya ganjaran yang banyak. Demikian aneka ragam perintah Allah yang terdapat di Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu pada beberapa hari tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ayat di atas tidak menyatakan Tuhan mewajibkan kepada kamu, tapi diwajibkan kepada kamu. Ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa manusia sendiri yang akan mewajibkan puasa atas dirinya saat ia menyadari betapa penting dan bermanfaatnya puasa. Demikian Al-Quran menyentuh akal dan jiwa. Dalam bidang akidah dan etika pun hal demikian dapat kita jumpai. Perhatikan firman-firman Allah berikut. Dalam penggalan arti dari Quran surah Al-Ahqaf
ayat 15 yang berbunyi, "Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Ibunya mengandungnya susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dibarengi dengan argumen logika yang dimulai dengan mengingatkan sang anak tentang susah payah ibu dalam mengandung, melahirkan, dan menyusukan anaknya. Semua argumentasi logika tentang bukti keesaan Tuhan, baik yang dikenal dahulu maupun masa kini, dipaparkan oleh Al-Quran. Yang terakhir adalah keindahan dan ketetapan maknanya. Tidak mudah menjelaskan keindahan bahasa Al-Quran bagi yang tidak memiliki rasa bahasa Arab atau paling tidak pengetahuan tentang tata bahasanya. Butuh proses lama agar fasih dalam memahami keindahannya. Ketetapan maknanya pun sangat lugas dan tegas. Saya akan menjelaskan keseimbangan penggunaan kata-kata dalam Al-Quran. Terlihat pula keseimbangan kata-kata yang digunakan secara simetris. Misalnya, satu kata al-haitu berjumlah 145 kali sama dengan kata al-maut yang berjumlah 145 kali. Yang kedua, kata alat dunia yang berjumlah 115 kali sama dengan kata ala-akhiratu yang berjumlah 115 kali. Yang ketiga, kata malaikatu yang berjumlah 88 kali sama dengan kata saitona yang berjumlah 88 kali. Yang keempat, kata nato ibu yang berjumlah 75 kali sama dengan sakuru. Yang kelima, kata zakatu berjumlah 32 kali sama dengan kata barokatu yang berjumlah 32 kali. Yang B, dari angka 19 pada sisi lain dapat dilihat pula kerapian penyusunan kata-kata itu pada angka 19, yakni jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah, kalimat bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf dan setiap katanya terulang 19 kali dalam surat-surat Al-Quran. Atau beberapa kali kelipatan angka 19. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, bismi berulang 19 kali dalam Al-Quran. 2. Allahi berjumlah 2698 kali, itu berarti sama dengan 19 kali 142. Yang ketiga, kata Rohmani berulang 57 kali, itu berarti sama dengan 19 kali 3. Yang keempat, Ar-Rahim berulang 144 kali, itu berarti sama dengan 19 kali 16. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fakta tidak seorang pun dapat menyamai atau meniru Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada bangsa Arab untuk membuat semisal Al-Quran Al-Karim, di mana bangsa pada saat itu telah mencapai puncak kemajuan kesastraan. Namun demikian, faktanya menunjukkan tidak ada satu pun yang mampu membuat walaupun satu surat terpendek dari Al-Quran. Sebagai penjelasan berikut ini. Yang pertama, tantangan kepada mereka, manusia dan jin, untuk membuat semisal Al-Quran dalam gaya bahasa umum, yang dapat dijangkau oleh mereka dengan tolong-menolong. Yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 88, yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu. Yang kedua, tantangan kepada mereka, manusia dan jin, untuk mendatangkan 10 ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Penjelasannya telah terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 13-14, yang artinya, Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datanglah 10 surat-surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya
Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tantangan kepada mereka, jin dan manusia, untuk menyatakan satu surat terpendek saja yang semisal dengan Al-Quran, sebagaimana yang telah ada di dalam Quran surat Yunus 38, yang artinya, atau patutkah mereka menyatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakan kalau benar yang kamu katakan itu. Maka coba datangkanlah sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang benar. Dan tantangan ini juga terdapat pada ayat lain, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Baik, saya akan mengambil salah satu surat dari keempat surat yang telah saya jelaskan sebelumnya. Quran surat Al-Isra ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'ani la yatuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Subhanallahul azim. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan materi-materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, bahwa gaya bahasa Al-Quran merupakan ungkapan kata kalimat dan keseimbangan. Redaksinya yang digunakan oleh Al-Quran dalam mengungkap maksud yang dikehendaki, dan susunannya tidak sama dengan syair, puisi, atau apapun karakteristik gaya bahasa Al-Quran. Di antaranya, susunan kata dan kalimat Al-Quran yang memiliki nada dan langanan yang unik, singkat dan padat sehingga mudah untuk dimengerti. Kemudian ada 3 unsur penting ketika organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu udara sebagai penghantar bunyi, artikulator bagian alat ucap yang bergerak, dan titik artikulasi atau bisa disebut juga artikulator pasif. Selanjutnya bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Kemudian vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dan konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Baiklah, itulah kesimpulannya dari materi-materi kami. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.